Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Anak-anak ibu di kelas 12. Hari ini kita akan membahas tentang berpikir kritis. Apa sebenarnya berpikir kritis? Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Doa dimulai, doa selesai. Anak ibu sekalian, berpikir kritis. Tujuan pembelajaran kita tentang berpikir kritis yaitu agar siswa atau siswi paham dan mengerti apa itu berpikir kritis. Yang kedua, agar siswa dan siswi sekalian atau anak-anak ibu sekalian dapat dan mampu berpikir secara kritis. Anak ibu sekalian, di sini kita akan mencari tahu dulu apa itu pengertian berpikir kritis, ataukah harus berpikir mati-matian atau harus berpikir secara membabi buta. Kita cari pengertiannya. Pengertian berpikir kritis yaitu kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan berpikir reflektif dan independen. Orang yang berpikir kritis adalah orang yang memiliki visi lebih jauh ke depan ya, untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan yang sesungguhnya atau di akhirat kelak. Yang kedua, tentang nasihat berpikir kritis. Ibnu Abbas berkata, sholat 2 rakaat yang sedang atau tidak terlalu lama atau terlalu singkat lebih baik daripada sholat sepanjang malam tetapi hatinya lalai. Yang kedua, dari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri berkata, berpikir atau merenung adalah cerminan yang memperlihatkan kebaikan dan keburukan. Hai anak Adam, makanlah sepertiga perutmu, minumlah sepertiga perutmu lagi, dan biarkan yang sepertiga lainnya itu supaya bisa berpikir. Itulah nasihat tentang berpikir kritis. Anak-anak ibu sekalian, dalam hal ini kita mengkaji tentang surat Al-Imran ayat 190 dan 191, yang mana isi kandungan dari ayat tersebut adalah yang pertama, surat Al-Imran ayat 190 menegaskan bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini termasuk dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam hanya diketahui oleh ulul albab. Yang ketiga, surat Al-Imran ayat 191 menjelaskan tentang 2 ciri ulul albab, yakni berzikir dan berfikir. Ulul albab selalu ingat kepada Allah dan segala kondisi, dan ulul albab tidak mempergunakan akalnya untuk bertafakur atau memikirkan penciptaan alam semesta. Yang keempat, tafakur atau berfikir
Berpikir yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, tidak ada yang sia-sia. Semuanya benar dan semuanya bermanfaat. Yang kelima, tafakur atau berpikir yang benar juga melahirkan kedekatan kepada Allah, mengakui kelemahan makhluk dan mengakui kekuasaan Allah, serta memperbanyak doa kepadanya. Dan kandungan hadis berpikir kritis yang tadi telah Ibu bacakan ya. Jika indikasi cerdas dalam pandangan Rasulullah SAW adalah jauhnya orientasi dan visi ke depan atau akhirat, maka pandangan-pandangan yang hanya terbatas pada dunia menjadi pertanda tindakan bodoh atau jahil. Bangsa Arab pra-Islam dikatakan jahiliyah bukan karena tidak dapat baca tulis, tetapi karena kelakuannya yang menyiratkan kebodohan, yaitu menyembah berhala dan melakukan kejahatan-kejahatan. Orang bodoh dalam tanda kutip ya, orang bodoh tidak pernah takut melakukan korupsi, menipu, melakukan kezoliman dan yang lainnya, asalkan dapat selamat dari jerat hukum di pengadilan dunia. Itulah orang bodoh. Jadi kemaksiatan adalah tindakan bodoh karena hanya memperhitungkan pengadilan dunia yang mudah direkayasa, sedangkan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak tidak ada tawar-menawar, malah diabaikan. Orang-orang yang tersebut dalam hadis di atas dikatakan sebagai orang-orang lemah karena tidak mampu melawan nafsunya sendiri. Dengan demikian, orang-orang yang suka bertindak bodoh adalah orang-orang yang lemah. Anak-anak Ibu sekalian, yang keenam, sikap dan perilaku pencerminan ayat dan hadis. Yang pertama, kita harus senantiasa bersikap tawadu atau rendah hati kepada siapapun, terutama terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. 2. Saling mengingatkan antar sesama manusia akan kebesaran tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengisi waktu senggang dengan perbuatan-perbuatan yang menambah keimanan kita dan memperdekat kita kepada Sang Maha Pencipta. Yang keempat, tidak mencelah apapun yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dan tetapkan, karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak ada yang diciptakan Allah itu sia-sia. Semuanya bermanfaat. Yang kelima, berlomba-lomba dalam kebaikan agar terhindar dari siksaan api neraka. Anak-anak Ibu sekalian, pada pertemuan kali ini tugas dari materi kita nanti ada di link tugas, yaitu tuliskan pengertian berpikir kritis menurut pandangan kalian masing-masing. Carilah teori-teori tentang penciptaan bumi menurut para ahli dari berbagai referensi, dan kerjakan LKS dari halaman 12 nomor 1 sampai dengan 10, yaitu menjawab pertanyaan. Anak-anak Ibu sekalian, pembahasan kita kali ini atau hari ini Ibu rasa sudah cukup, dan jangan lupa absensi diisi atau daftar hadir diisi. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini, marilah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini bisa membawa dampak positif, manfaat bagi kita semua, dan mendatangkan pahala bagi kita. Doa dimulai, doa selesai, dan akhirnya Ibu tutup pertemuan kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.